Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kudustakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bekerja dan menikmati indahnya hidup. Dua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pimpinan kita, beliau adalah nabi penerang zaman, di mana dari jasa beliau kita menikmati Islam yang rahmatan lil alamin, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya kekerasan, dan tanpa adanya kebodohan. Untuk itu, semoga kita selalu dalam lindungannya. Berbicara tentang nikmat dalam benak kita itu adalah lezatnya makanan dan minum. Namun, apakah kita sudah nikmat dalam ibadah? Dalam hadis yang saya kutip dari Muslim nomor 56 yang artinya akan merasakan manisnya iman seorang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai nabinya. Rasa manis ini tentu saja bisa dinikmati seluruh orang-orang yang jujur kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, orang-orang yang fasik, ahli maksiat, terlebih orang kafir, tentu saja tidak menikmati indahnya iman. Saudaraku yang seiman, kalau memang iman itu manis, lezat dan bisa dirasakan oleh semua orang, maka begitu pula ibadah yang kita kerjakan, karena ibadah baik secara lahiriah dan batiniah adalah bagian dari iman. Dalam suatu hadis di kitab Sahih mereka, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasannya Nabi SAW dikarenakan banyaknya beliau mengerjakan sholat malam sampai telapak kaki beliau bengkak. Maka beliau pun ditanya apa motivasi beliau melakukan itu, padahal dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka beliau SAW bersabda, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang syukur? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4836. Lalu muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana mungkin seorang Rasulullah SAW bisa merasakan nikmatnya sholat jika kaki beliau saja bengkak-bengkak? Maka jawabannya seperti yang sudah saya sampaikan di mukadimah di atas, bahwasannya kenikmatan itu bermuara di hati. Sekalipun anggota tubuh yang lain merasakan penderitaan, tapi jiwa ini merasakan kenikmatan. Coba perhatikan orang yang terlanjur dengan sepak bola. Ketika kakinya bengkak karena beradu kaki dengan musuh, keesokan harinya pun dia masih nekat merumput walaupun jalannya seok-seok dan tertinggal-tinggal. Coba tanyakan kepada mereka, apa yang ia rasakan dengan keadaan tersebut? Senangkah atau menderita? Pasti mereka mayoritas menjawab senang karena bisa merumput dengan. Analogi yang kedua, pernahkah Anda melihat seorang yang melakukan program diet? Dia harus rela tidak makan selama berjam-jam. Untuk apa? Untuk mendapatkan bobot tubuh yang ideal dan mendapatkan pujian dari banyak orang-orang yang bertemu dan melihat dirinya. Ketika ia harus menderita dengan program dietnya tersebut, maka segala penderitaan akan berubah kebahagiaan. Dia pun rela untuk melanjutkan program dietnya. Namun yang sekarang ia laksanakan tidak lagi rasakan penderitaan, namun kesenangan. Begitu juga dengan orang yang sedang berpuasa, dengan meluruskan niat dan mengharapkan balasan hanya dari Allah Azza wa Jalla.
Niscaya seluruh penderitaan lapar dan dahaga akan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Saudaraku yang seiman, kita bisa merasakan kenikmatan makanan dan minuman karena keadaan kita sebelum makan dan minum berbeda dengan keadaan kita setelah makan. Yang tadinya lapar dan haus, wajahnya pucat, maka setelah makan dan minum, kita menjadi kenyang dan wajah pun menjadi ceria kembali. Hal ini karena kita terisi energi. Ini adalah gambaran seorang yang bisa menikmati kelezatan makanan. Begitu pula seorang yang bisa menikmati lezatnya ibadah. Keadaan ia sebelum melaksanakan ibadah tersebut berbeda dengan keadaan setelah ia melaksanakan ibadah tersebut. Seorang yang keadaannya sebelum dan sesudah ia mengerjakan ibadah sama aja, maka ia patut dicurigai dengan kualitas ibadah yang ia kerjakan. Semisal sebelum sholat ia adalah anak yang durhaka, setelah sholat ia masih tetap seorang anak yang durhaka. Lalu apa bedanya? Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika ia berbuat dan beribadah sesuka mereka, pasti balasannya akan setimpal. Oleh karena itu, saudaraku yang seiman, marilah kita sama-sama mengoreksi ibadah yang telah kita kerjakan. Sudahkah kita merasakan kenikmatan dalam beribadah? Atau malah sebaliknya, penderitaan yang kita alami? Atau sudah luruskan niat kita? Sudah sesuai tuntunankah ibadah kita? Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengutip perkataan gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mengatakan, jika engkau tidak mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan pada amalan yang kau kerjakan, maka engkau harus curiga dengan amalanmu tersebut. Karena Allah Ta'ala itu adalah Maha Syukur. Maksudnya adalah Allah pasti memberi bagi orang-orang yang beramal dengan balasan di dunia dengan kenikmatan yang dia dapat temukan di dalam hidupnya. Besarnya kebahagiaan dan kesukaan pandangan. Dan sekiranya ia belum mendapatkan semua itu, maka pasti ada kekurangan pada amalannya. Madrijus Sholihin halaman 68 juz 2. Wallahu a'lam. Semoga kita selalu tergolong dalam orang-orang yang beruntung dan selalu mensyukuri nikmat, terutama nikmatnya dalam hidup. Demikian sekiranya bisa saya sampaikan, dan kebenaran adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan semata-mata datang dari diri saya. Saya Cindy Julian, akhirul kalam, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.